Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, senang saya berjumpa lagi dengan Anda semua. Mudah-mudahan kita semua diberikan taufik dan hidayah dan juga kesehatan, rezeki yang seluas-luasnya baik lahir maupun batin. Kali ini saya akan bercerita tentang amalan seorang saudagar. Ya. Jadi pernah di era tahun 90-an itu ada yang namanya saudagar Muslih, Bapak Muslih. Dia itu penjual beras ya. Jadi banyak sekali kios berasnya. Tapi pada saat itu ya, dia mulai pada tahun 80-an ya sampai 90-an, akhirnya di tahun 90-an itu sekitar tahun 91 dia itu jatuh bangkrut ya, jatuh bangkrut. Jadi hutangnya juga banyak ya. Yang tadinya dia punya rumah banyak, tanah banyak, harta banyak, mobil juga banyak, semua ludes habis. Yang dia tinggal hanya ibaratnya tuh barang-barang yang tidak berharga. Dan bahkan dia dan anaknya ngontrak ya. Setelah itu dia bertemu dengan seorang kiai ya, kiai yang bernama Kiai Sabdo Alam ya, Ki Sabdo Alam. Itu seorang kiai tapi namanya Ki Sabdo Alam katanya. Dia diberikan satu ijazah ya. Dia sedang kalut, bingung karena bangkrut itu ya, dia banyak hutang. Akhirnya dia bertemu dengan Kiai Haji Sabdo Alam. Akhirnya diberi amalan yang luar biasa ini. Hanya dalam waktu setahun dia bisa bangkit ya. Yang tadinya tidak punya modal, tiba-tiba Pak Muslih ini bercerita mendadak pada setelah sholat subuh pagi hari dia dititipkan katanya sebuah koper oleh seorang yang perawakannya seperti orang Arab katanya ya. Dia minta titipan sebentar karena ada keperluan katanya. Ya sudah. Akhirnya dari minggu ke minggu, sebulan tidak muncul-muncul orang ini. Akhirnya dibuka. Betapa terkejutnya Bapak Muslih ini ya. Ternyata yang di koper itu adalah uang. Akhirnya dia berinisiatif uang itu dilipat gandakan ya, dengan jualan lagi beras. Akhirnya Pak Muslim dalam waktu setahun semakin maju dari yang dulu. Dan uang yang di koper itu disediakan, takutnya nanti orang yang menitipkan ini ingin mengambil lagi sama keuntungannya yang dia sudah siapkan itu. Tetapi ternyata ditunggu sampai setahun kemudian pun tidak muncul-muncul ya. Akhirnya dia bermimpi. Dalam mimpi itu ya, dia bertemu dengan orang itu, dan orang itu ternyata katanya dalam mimpi itu adalah seorang malaikat penjaga dari asma karomah agung yang pernah diamalkan ya, yang berasal dari Kiai Sabdo Alam. Dan asma yang agung yang luar biasa itu berbunyi ya Matsjalin, ya Batsjalin, ya Matsjalin, ya Batsjalin, ya Matsjalin, ya Batsjalin. Ya Matsjalin ini artinya yang maha berdiri sendiri, zat yang maha berdiri sendiri. Sedangkan ya Batsjalin
artinya zat yang maha pengasih. Ini diamalkan setiap hari, ya, terutama sehabis sholat hajat 2 rakaat itu sebanyak 444 kali. Ya, supaya tidak lupa katanya, dia juga mengamalkan setiap habis sholat fardu sebanyak 33 kali. Ya, luar biasa hasilnya. Dalam hitungan bulan katanya dia bisa memperoleh keuntungan yang luar biasa dari uang titipan. Ya, dalam waktu sebulan kalau tidak salah dia bilang itu dia mendapat titipan seperti itu. Dan saya pernah mencoba, ya, amalan ini hanya dalam waktu 10 hari. Saya menemukan, ya, emas, ya, dalam satu buntelan itu, sama ada permatanya, itu kalau dihitung-hitung hampir 700 jutaan, ya. Saya tunggu sampai berbulan-bulan juga tidak ada yang mencari, ya, akhirnya karena pada waktu itu saya juga butuh untuk modal, ya saya pergunakan itu, ya. Dan orang yang pernah saya kasih amalan ini pun juga banyak keajaiban-keajaiban demikian, ya, yang dia rasakan, ya. Namun sebelum kita mengamalkan itu, jangan lupa Anda fatihahkan kepada ila hadratin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-fatihah 1 kali, ila hadratin nabiyina Khidir alaihi salam al-fatihah 1 kali, ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jalani al-fatihah 1 kali, dan last but not least ila hadrati Kiai Haji Sabdo Alam, jangan lupa, karena dia yang mengijazahkan, al-fatihah 1 kali baru membaca ya matsjalin ya batsjalin, ya matsjalin ya batsjalin, ya matsjalin ya batsjalin 444 kali, ya, tengah malam. Kalau mau diamalkan lebih paten lagi, lebih rutin, setiap habis sholat fardu sebanyak 33 kali. Oke guys, saya rasa sekian dulu, ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi. Kita dipanjangkan umurnya, selalu diberikan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita berpisah, jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.